Setengah jam 9.15. Iya. Iya, kalau gue lanjut gue celana lah, Harap lebu maring. Lebu maring. Iya. Iya. Oh iya. Mana baline? Baline? Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di training RB Group. Oh iya, nanti aja di ya. Oke, Mam. 9.15 sudah ya, kita mulai. Ya. Siap, Pak Di? Ya, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang semuanya, teman-teman semuanya, sobat RB Rumah BUMN Purbalingga. Oke, semuanya sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Oke,
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengadakan training online dengan menggunakan Zoom, dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, provokator Tuka-Tuku Purbalingga. Beliau adalah Kabid dari UMKM dari Dinkop UMKM Purbalingga. Beliau adalah Pak Adi Purwanto. Nanti kita akan belajar bagaimana strategi Dinkop UKM terutama di bidang UMKM untuk membantu usaha UMKM di tengah pandemi corona ini. Dan bagaimana nanti kegiatan UMKM Purbalingga yang dibina oleh Dinkop UKM bidang UMKM yang nantinya akan disampaikan secara lengkapnya oleh Pak Adi Purwanto. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa akan kami perkenalkan dari tim kami, saya sendiri, Basuki, bahagia, sukses, muda rezeki. Amin. Oke. Kemudian ada host yang nanti akan menjadi host dan nanti juga akan didampingi oleh Mas Imam sebagai admin. Mas Imam, suaranya Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang seringkali mengikuti training online RB Purbalingga tidak ini ya, sudah sudah familiar dan tidak bosan-bosannya ya bertemu dengan kami ya. Insya Allah 1 minggu sekali kita akan mengadakan training online seperti ini, dan insya Allah juga setiap hari Kamis. Untuk Kamis kemarin kita sudah mengadakan training online yang judulnya bagaimana tips dan trik membuat pasar online desa. Dan kali ini kita mengundang Kepala Bidang UMKM dari Dinkop UKM Purbalingga yang insya Allah nanti akan membedah bagaimana strategi Dinkop UKM Purbalingga menggerakkan sektor usaha UMKM di tengah COVID Corona. Oke, yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang insya Allah bisa dilaksanakan juga di daerahnya masing-masing. Dan ini insya Allah kita diikuti oleh warga rumah BUMN se-Indonesia Pak Adi, ternyata Pak Adi. Oke, baik. Bagi teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa itu rumah BUMN, akan kami sampaikan profil dari rumah BUMN Pertamina. Udah kedengeran. Tadi bener aku mencet itunya handset.
Baik, demikian profil dari rumah BUMN ya, yang alhamdulillah untuk Purbalingga di bawah Pertamina. Ada yang BUMN Purbalingga. ada aja yang dibikin catatan. Ini saya masih cari yang. Mohon untuk Mas Imam. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian profil dari rumah BUMN, dan teman-teman sekalian juga bisa mendatangi rumah BUMN di kotanya masing-masing. Untuk di Purbalingga, rumah BUMN Purbalingga ada di Desa Blater, ya, dekat Unsut, utaranya Unsut. Sebelum Unsut ada kantor pos Blater, ada kantor pos Kalimanah di situ di Desa Blater. Nah, itu di situ di rumah dinas kantor pos Purbalingga, kantor pos Kalimanah Desa Blater. Oke, baik, demikian tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita sambut dan kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM Purbalingga, Bapak Adi Purwanto, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada sehat semua nih. Ini diberikan juga dari percaya sekali. Alhamdulillah. Pokoknya mantap. 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 Jadi alhamdulillah kami dari Dinas Koperasi UKM Purbalingga akhir-akhir ini memang sedang berjuang keras. Artinya kita ngibadah sajalah. Masalah hasil itu nanti masalah urusannya Gusti Allah. Nanti yang penting kita tetap bersemangat. Jadi sesuai dengan tema hari ini bahwa strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga memang dalam rangka mendongkrak atau mungkin menggerakkan sektor UMKM ini di masa pandemi ini, yang kami lakukan pertama adalah memotivasi mereka. Artinya memberikan pengetahuan-pengetahuan, memberikan semacam solusi-solusi bahwa pandemi ini bukan sesuatu hal yang menurut kami, bukan kami mengecilkan, tapi bukan meremehkan, tetapi ini hanyalah perubahan perilaku konsumen saja. Kita sebagai seorang pebisnis, pelaku usaha mikro, jangan menganggap bahwa pandemi ini adalah sesuatu bencana, sesuatu hal yang perlu ditakuti, sesuatu hal yang perlu dihindari. Justru harus dilawan. Kami dengan teman-teman UMKM Purbalingga ini, kita tidak langsung fight di program, tidak. Kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman UMKM bahwa ini adalah perubahan perilaku konsumen. Jadi itu yang harus ditangkap ketika di masa pandemi ini. Biarlah pandemi itu nanti kita hadapi, kita patuhi protokol-protokol kesehatan, tapi kita yang sebagai pelaku usaha, anggaplah itu adalah perilaku konsumen yang berubah, perilaku pasar yang berubah. Sehingga apa yang harus dilakukan, bahwa kita juga harus mengikuti itu. Kita tidak boleh membuat produk, karena perilaku-perilaku pasar yang sedang berubah ini, kita akan ajik seperti itu. Kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, ajik-ajik baik, tetap baik, tidak ada perubahan, padahal kondisi masyarakat sudah berubah, baik perilakunya, bahkan duitnya pun ya sudah berubah. Artinya pendapatan masyarakat juga sedang posisi menurun, perilaku juga sudah berubah, artinya mereka yang sekarang adanya pandemi ini, otomatis ada beberapa konsumen yang betul-betul harus patuh terhadap protokol kesehatan, ada perilaku konsumen yang sama sekali tidak patuh. Nah, itu yang harus dihadapi. Jadi, sekali lagi, kita di awal ini, bahwa pandemi itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti oleh para pelaku UMKM. Ini hanya perubahan pelaku pasar, pelaku konsumen, perilaku pasar. Sehingga kita harus berubah. Jadi apapun yang terjadi itu harus hadapi bareng-bareng. Jadi sesuatu hal yang menurut saya tidak harus ditakuti, tetapi justru malah harus dihadapi. Jadi intinya bahwa ketika kita dalam masa pandemi ini, kita harus terus action, jangan terlalu banyak mikir terlalu panjang, terlalu banyak, itu akan menjadi malah mumet dewek. Menurut saya seperti itu, sehingga apa yang harus kita laksanakan adalah kita harus selalu action, jangan berpikir terlalu banyak dan segala macam, karena
kita terlalu banyak mikir, kita sedang perilaku itu sedang terus berubah. Sehingga itu yang harus kita laksanakan, selalu action, apapun. Sing penting barangnya payu, kepriwe caranya dan segala macam, itu harus dilaksanakan, harus dilakukan, harus dengan action. Jangan terlalu banyak berpikir. Karena memang kita sedang dalam posisi bersaing. Uang masyarakat semakin sedikit, persaingan menjadi semakin sulit, kemudian perilaku semakin berubah. Nah, ini yang harus kita laksanakan adalah terus action. Jangan terlalu mikir terlalu banyak. Ini yang menjadi kaidah kedua, bahwa passion panjenengan adalah orang jualan. Pelaku UMKM itu harus pinter jualan, itu pasti. Bahwa passionnya adalah seperti itu. Itu yang harus dikembangkan. Ini menjadi sesuatu hal yang wajib. Jadi passion jualan ini tidak harus produk kita yang kita jual. Karena ini dalam rangka bertahan. Oke lah, kita bertahan dengan produk kita yang kita jual. Kita konsen terhadap yang kita jual. Tapi passion kita adalah jualan. Sehingga kita harus mendiversifikasi produk-produk kita, atau bahkan kita berpartisipasi menjual produknya teman-teman kita. Itu yang harus kita laksanakan. Harus kita menjadi komitmen bersama. Ayolah, teman-teman, sesama pelaku UMKM, mari kita menjualkan barang-barang. Produk saya dijual oleh orang lain dijualkan oleh kita, dan segala macam. Itu passion kita. Passion orang pelaku UMKM itu adalah orang jualan. Jadi jangan berdiam diri, kita egois dengan produk kita sendiri, bahwa produk yang kita jual adalah produk saya sendiri. Produk teman-teman harus kita jualkan bareng-bareng, tentu dengan akad yang benar. Artinya berapa persen untuk saya, berapa saya boleh menaikkan harga, dan segala macam. Nah, inilah yang dinamakan kita menghadapi pandemi bareng-bareng. Itu yang harus kita pahami betul. Jangan egois. Kita hadapi pandemi dengan pelaku UMKM, itu adalah sesuatu hal yang harus dihadapi bareng-bareng. Passion kita jualan, mari kita jualan bareng-bareng produk-produk teman-teman kita. Jangan ego menjual produk kita. Toh dengan menjual produk teman-teman, kita kan dapat juga keuntungan. Anggaplah kita reseller. Jadi kita bermain dengan dua kaki, jualan dengan produk sendiri maupun jualan dengan teman-teman. Dan itu harus dilakukan oleh teman-teman yang lain, jangan sendirian. UMKM Purbalingga, UMKM teman-teman satu kelompok di RKP segala macam, ayo kita jualan bareng-bareng, ayo kita jualan produk teman-teman kita. Nah, itu yang saya maksud, passion adalah untuk bahan bakar kita, dan passion untuk para pelaku UMKM adalah kita jualan bareng-bareng, kita promosi bareng-bareng. Nah, selanjutnya, inilah yang dinamakan networking. Mari kita gunakan semaksimal mungkin. Kita jualan yang tadinya tetangga tidak pernah kita tawari produk kita tawari. Teman-teman semuanya, kita optimalkan semua jaringan yang ada. Kita kekerabatan, kekeluargaan, dan segala macam, manfaatkan. Punya jaringan ke dinas yang lain, ke lembaga-lembaga yang lain, itu dioptimalkan semua. Karena ini memang networking merupakan sesuatu hal yang wajib kita ikuti. Karena ini memang betul-betul aset kita. Nah, ini yang dinamakan ketakutan. Ketakutan kok menjadi energi. Nah, itu sesuatu hal yang harus kita jadikan positive thinking. Jadi ketakutan bahwa produk kita tidak laku, itu harus jadikan sebuah energi. Jangan sampai ketakutan itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Justru ketakutan kita akan ambruk, kita akan rugi, kita akan bangkrut, jadikan energi bahwa tidak akan terjadi seperti itu. Kita harus positive thinking. Itu harus wajib kita laksanakan, karena memang ini sebuah kekuatan kita. Jangan kita melihat bahwa ketika barang kita tidak laku, kemudian kita menyerah, justru itu adalah ketakutan-ketakutan yang harus dijadikan energi untuk tetap bertahan. Nah, ini istilah saya sendiri, ini bahasa Banyumasan atau bahasa ngapake lah, pokoknya yang kaitannya dengan tadi jangan terlalu banyak mikir, inilah, jangan terlalu banyak dipikir lah, pokoknya yang penting jalani dulu, nanti kalau sudah jalan pasti akan ada kesempatan-kesempatan atau mungkin
perbaikan. Nah, ini yang namakan fleksibel. Fleksibel tadi ada kaitannya dengan passion kita. Sudahlah, kita ketika memproduksi, kita mau jualan tidak tabu lah. Artinya saya sudah biasa jualan misalkan makanan, tiba-tiba makanan lagi sepi, yang rame, ya sudah kita jualan masker, itu fleksibel saja. Ketika kita sedang trennya kuliner, kita sedang dikonveksi, ya kita ngikutin tren sana, itu dengan cara kita berjualan, kita fleksibel aja. Karena yang penting sekarang kita adalah bertahan hidup, bertahan supaya kita dapat uang, bertahan supaya kita asetnya tidak hilang, tapi omset secara keseluruhan itu menjadi tetap stabil, jadi fleksibel. Yang penting halal, pokoknya jalani saja, apapun yang bisa dijual, jual saja. Yang penting adalah halal, itu fleksibel menurut kami. Nah, itu tadi yang saya katakan positive thinking, itu seperti itu. Jadi mari kita hadapi pandemi dengan positif saja. Karena kalau kita sudah terus mengeluh, terus merasa aduh ini adalah bencana, ini adalah aduh, kita akan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan inovasi-inovasi, itu seperti itu. Jadi kita harus tetap positif, kita tetap tawakal, kita tetap ikhlas menjalani kehidupan. Ini adalah cobaan, tapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami, karena disinilah di saat kita sedang bencana ini akan banyak sekali muncul ide-ide kreatif. Ya, jadi ini sedikit bahan dari kami. Jadi ada beberapa yang kami lakukan di Dinas Koperasi dan UKM. Jadi kami sendiri sesuatu hal yang di luar dugaan kami, bahwa kami punya program yang namanya Tukar Tuku. Jadi program Tukar Tuku itu adalah program kami dalam rangka inkubator, dan ini juga suatu hal yang mungkin kami berlarinya itu setelah ada pandemi. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin kami tidak terpikirkan sebelumnya, kita tidak begitu ngotot, kita tidak begitu dalam hal pemasaran, tetapi setelah pandemi justru kita positive thinking. Yang tadinya kita tidak sudah ketakutan dulu masuk Alfamart dengan 2 outlet, sekarang sudah 4 outlet. Nah, sekarang dengan 4 outlet ini ternyata omsetnya naik lagi. Nah, ini kami sudah bersiap-siap untuk menuju 40 outlet di Purbalingga. Dan ternyata bukan cuma Alfamart, tapi Indomaret pun melirik, karena memang gebrakan di Tukar Tuku cukup menjadi baik, karena memang terukur, ada omset-omset yang naik di sana, sehingga Indomaret pun sekarang berkeinginan produk-produk Purbalingga masuk di gerainya. Ini sudah dalam proses, 11 produk UMKM masuk di Indomaret, kita rencanakan ada 18 produk. Nah, justru yang di masa pandemi ini, yang tadinya kita tidak bersemangat, kita lokro, tetapi ternyata dengan adanya pandemi ini kita justru semakin galak. Itu kata kunci yang di awal tadi. Dari adanya pandemi ini bukan berarti kita harus lokro, omset kita turun, kemudian kita malah bingung dewek dan segala macam, tetapi justru kita terus bersemangat, terus menjalani apa yang kita laksanakan kita dalam hal yang lain. Jadi inilah yang menjadi motivasi kami, bahwa kita tetap harus positive thinking, terus jalani, terus perubahan-perubahan harus kita antisipasi. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bulan ini 18 gerai Indomaret akan kita masuki 11 produk UMKM. Mudah-mudahan yang 40 produk juga kita akan kita terus jalani, karena memang ini betul-betul kesempatan, dan ini tidak terpikirkan ketika belum masa pandemi. Sebelum masa pandemi kita masih slow saja lah, kita punya gerai Tukar Tuku, ya sudahlah kita punya toko 4 ini. Tapi setelah pandemi ini justru kita semakin galak gitu. Yang tadinya kita tidak terpikirkan untuk masuk Alfamart, kita coba masuk Alfamart, karena ternyata kenapa kita masuk toko modern? Kita lihat bahwa yang namanya toko modern selama pandemi itu tidak pernah sepi gitu. Itu yang kami amati sebelumnya. Jadi selang 1 bulan itu kok yang namanya toko-toko sembako baik yang modern maupun tradisional itu tidak pernah sepi gitu. Itu terjadi penjualan terus, sehingga di situ kan berarti ada konsumen atau pembeli yang datang ke toko itu. Itu otomatis itu adalah sesuatu hal yang kita jadikan peluang. Sehingga ketika produk kita masuk di sana akan banyak dilihat orang. Tapi kalau tidak dilihat banyak orang,
ya tentu kemungkinan akan terjual menjadi sedikit. Dan yang selanjutnya adalah kita cara sederhana. Yang tadi kita coba bahwa passion adalah bahan bakar, saya iseng-iseng membuat WA group khusus pelaku UMKM, silakan arep dodolan apa baik, terserah di situ. Dan sampai hari ini sudah ada total 7 grup dengan 1022 orang di sana. Pertama saya hanya membuat 1, 2, 3, 4, sampai dengan 7. Nah, dalam WA group itulah terjadi transaksi. Mereka mempromosikan barang A, ternyata si A minat untuk ikut berjualan, ikut menjadi reseller. Nah, itulah kemudian terjadi transaksi yang luar biasa. Tiap pagi mereka promosi, entah ada yang beli dan tidak, mereka melakukan promosi, karena walaupun nanti ada yang beli, kemudian menjadi reseller, itu seperti itu. Jadi tujuannya adalah menjual produk kita sendiri, atau mungkin mempromosikan promosi produk kita sendiri, tetapi nanti kita juga akan menjaring reseller-reseller yang ada di sana. Jadi dengan adanya reseller ini, itu sangat membantu teman-teman kita untuk berjualan. Ibaratnya kita konsen di produksi saja, nanti teman-teman reseller. Nah, itulah kenapa saya mengatakan bahwa passion itu adalah bahan bakar. Kita sebagai seorang pelaku UMKM, passion kita kan jualan. Passion kita adalah melakukan kegiatan-kegiatan penjualan. Nah, kenapa kita tidak ikut menjualkan produk-produk yang lain? Kita memanfaatkan teman-teman yang lain untuk menjualkan produk-produk kita. Nah, itulah yang kenapa di grup UMKM dodolan apa baik sampai dengan 7 grup. Kemudian sampai dengan hari ini adalah jualan, sehingga mereka pun menjadi reseller-reseller. Itu sesuatu hal yang bagi kami merupakan terobosan-terobosan, walaupun sedikit, kecil, tapi ternyata manfaatnya cukup banyak juga. Nah, ini juga pindahnya kios tukang tuku yang dulunya kita hanya satu kios untuk batik, untuk kerajinan dan makanan. Dengan adanya pandemi itu, kita menjadi semakin galak untuk melakukan pemasaran. Sehingga pada saat pandemi itu justru malah kita pindah ke kios yang baru. Di situ batik ada 2 kios, kemudian tukang tuku ada 2 kios. Jadi ini saya coba menerapkan kepada teman-teman bahwa pandemi adalah sesuatu hal yang tidak ditakuti, tidak perlu di ini. Cuma yang harus kita hadapi adalah ini adalah perilaku konsumen yang berubah, perilaku pasar yang berubah, sehingga otomatis kita juga harus berubah. Kita harus menciptakan ide-ide baru, menciptakan kreativitas-kreativitas baru. Kalau kita hanya berdiam diri, melihat pasar itu bergerak tanpa ada penanganan atau mungkin sentuhan, otomatis kita juga akan seperti itu. Sehingga nanti yang penting teman-teman itu tetap bersemangat. Di samping nanti kita juga ada program-program fasilitas jaringan pengaman ekonomi, baik dari provinsi atau mungkin dari pusat, tetapi itu bagi kami hanya pendukung sajalah. Itu hanya pendukung saja. Artinya itu akan kita laksanakan, tetapi yang inti adalah memang kita merubah mindset teman-teman pelaku-pelaku UMKM untuk melaksanakan perubahan-perubahan perilaku ini supaya mereka tetap bersemangat. Jadi ini sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Jadi jangan sampai kalau saya lebih tetap konsen terhadap apa yang harus kita laksanakan menghadapi pasar dan perilaku konsumen, di samping fasilitas dari pemerintah, mungkin pusat maupun daerah. Saat ini kami sedang melaksanakan salah satu CSR Pertamina berupa kredit usaha mikro dengan bunga 2% tanpa agunan, tetapi melalui paguyuban di bawah koordinasi Dinkop UKM. Kenapa harus melalui paguyuban? Karena ini bunganya 2% dan tanpa agunan. Sementara CSR-nya Pertamina yang normal adalah pasti menggunakan agunan, itu pasti. Tapi kita coba menawarkan kepada teman-teman di Pertamina, ini loh kita punya paguyuban kita solid, sehingga kalau kreditnya tanpa jaminan, insya Allah kalau terjadi sesuatu, misalkan tidak lancar pembayarannya dan segala macam, pengurus paguyuban atau ketua paguyuban itu bisa ikut membantu, sehingga Pertamina selaku yang mempunyai kredit itu macetnya tidak banyak gitu. Itu
hasil lobby-lobby kita dengan Pertamina, karena memang posisinya para pelaku UMKM sekarang juga jaminannya pada nang bangka bayar poli apa harus jaminan dari awak kok kayak aduh dan ini nih yang halo Pak Isnanda itu jadi jaminannya dari awak kok gitu Arab nganggo jaminan apa maning gitu itu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman di Pertamina Pak tolonglah dikasih toleransi dan kami di Dinas Koperasi UKM pun juga ikut bertanggung jawab misalkan nanti terjadi macet atau mungkin apa kan kita jadi memberikan membantu lah itu garansi kami kepada Pertamina dan ini dalam rangka proses jadi itu harus yang kami sampaikan kalau program CSR-nya Pertamina itu masih saklek seperti itu ya otomatis tidak akan laku tidak akan banyak membantu karena kurs sekarang di BRI juga bunganya 0% tapi tetap menggunakan jaminan nah itu yang sekarang yang sedang hadapi oleh para pelaku UMKM itu seperti itu. Jadi kita harus paham mereka, kita harus betul-betul mengetahui ternyata mereka tidak punya jaminan. Pokoknya jaminannya wis awak tok lah. Yang penting bisa makan minum. Bisa solve. Yang dibuka kita coba kalau berniat membantu, berniat meringankan beban teman-teman pelaku usaha mikro yang sedang dalam masa pandemi ini omsetnya turun, otomatis asetnya turun, ya ayolah kita seperti inilah. Coba bunganya tetap 2% tapi tanpa agunan. Ya otomatis konsekuensi dari tanpa agunan itu pun kita harus bertanggung jawab di dinas. Artinya Dinas Koperasi dan UKM ikut menjadi jaminan para teman-teman pelaku UMKM dan para pengurus. Itu seperti itu. Dan kami juga menekankan kepada teman-teman pelaku UMKM, ini adalah kredit. Kredit itu utang. Utang kudu dibayar. Ini kalau dibayar, ya ditagih nang akhirat. Itu sesuatu yang harus kami kepada teman-teman pelaku UMKM, supaya tidak terjadi kemacetan-kemacetan atau mungkin apa. Karena ini tujuannya meringankan. Itu saja yang bisa kami untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi pokoknya kita tetap semangat. Kata kuncinya adalah yang saya dapatkan dari awal. Pandemi hanya masalah perilaku konsumen yang berubah. Pandemi hanya masalah pasar yang berubah. Apa yang harus dilakukan dengan adanya pasar dan konsumen yang berubah perilakunya, ya otomatis kita yang harus menyesuaikan, baik cara promosinya, cara pemasarannya, inovasi produk dan kreativitas produknya, itu yang harus kita tekan. Pokoknya jangan sampai berdiam-diam melihat keadaan dibiarkan saja, itu seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kita lebih banyak berdiskusi kalau ada waktu. Mudah-mudahan banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi Purwanto, Kabid UMKM dari Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga. Mohon untuk share ininya dimatikan tadi. Oke, terima kasih. Demikian paparan dari Pak Adi Purwanto, Kabid UMKM Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga. Baik, bagi teman-teman sekalian yang mengikuti training online Rumah BUMN Purbalingga dari awal hingga sekarang, bagi yang mau bertanya silakan bisa raise hand atau bisa juga dengan chat, melalui chat ya, melalui chat di Zoom dengan menyertakan nama, asal lokasi dan juga pertanyaannya apa. Oke ya, demikian. Saya tunggu, oke, dari Mbak Alia Situbondo. Dari Mbak Alia Situbondo. Pertanyaannya, dampak negatif pandemi COVID-19 sangat saya rasakan sebagai pelaku usaha, yaitu salah satunya berupa penurunan omset. Untuk mengatasi hal ini tentunya perlu ada skema atau cara agar sebagai pelaku usaha saya bisa survive. Pertanyaannya, inovasi apa saja yang harus saya lakukan agar saya bisa mengatur dan mengelola keuangan agar usaha saya dapat bertahan di tengah pandemi ini. Monggo Pak Adi. Dari Mbak Alia Situbondo.
Oh, Mbak Alir. Salam Situbondo dari Purbalingga. Ya. Oke, tes 1, 2, 3. Oke, Mbak Alia, apa kabar? Salam dari teman-teman di Purbalingga. Mudah-mudahan Situbondo juga selalu dalam kondisi sehat. Begini Mbak Alia, semua memang dalam posisi omset yang menurun. Betul bahwa ini omsetnya kita menurun semua. Tetapi kita masih bisa berusaha untuk tetap eksis. Saya lihat teman-teman yang saat ini eksis adalah dia mendiversifikasi produknya. Apapun itu. Jadi jangan sampai konsumen-konsumen kita tidak tergoda sama sekali dengan produk kita, karena produk kita sama persis pada saat pandemi maupun sebelum pandemi. Mari kita goda konsumen-konsumen kita dengan produk-produk baru kita yang hasil inovasi atau kreativitas kita. Kreativitas atau mungkin inovasi tidak harus mahal. Mungkin cara kemasannya yang berbeda, kemudian ada produk yang sesuatu hal yang dirubah. Misalkan kita sudah bikin red velvet, brownies apa red velvet itulah, yang tadinya merah gitu kita kasih nama lagi. Kemarin ada teman-teman kami yang coba berinovasi yang namanya onde-onde, itu kan mesti coklat ya, coklat muda. Nah, saya sarankan coba diganti warnanya menjadi pelangi. Onde-ondenya menjadi sangat bagus sekali tampilannya. Ada merah, kuning, hijau, dan segala macam. Nah, itu salah satunya. Artinya seorang yang terbiasa melihat onde-onde warna di masa pandemi ini, dia coba untuk dengan melakukan kreativitas seperti itu, dengan memberikan warna-warna seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang cukup menarik, sehingga setelah saya cek 1 minggu, 2 minggu, di mana ada omsetnya meningkat gara-gara hanya merubah warna, ternyata ada fenomena klepon. Ya. Klepon itu menjadi sesuatu fenomena. Saya coba melihat ada yang coba upload, yang tadinya kopi atau boba atau mungkin apa yang tadinya hanya rasanya hanya itu saja, dia mencoba minuman boba rasa klepon. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi itu menjadi sesuatu yang menarik. Padahal dia hanya membuat essence atau mungkin sesuatu warna atau rasanya klepon, dibuat menjadi sebuah minuman. Dan dia upload ada minuman dengan rasa klepon. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi itu omsetnya juga akhirnya naik juga. Ada lagi nastar. Nastar yang tadinya coklat-coklat saja, karena ada fenomena klepon, nastarnya diganti warna hijau. Diganti tambahan nastar rasa klepon. Dan rasanya seperti itu. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat sederhana sekali. Jadi konsumen di masa pandemi ini jangan diajak kepada situasi yang sama sebelum pandemi. Itu sesuatu hal yang sangat menurut saya bunuh diri. Betul-betul bunuh diri. Jadi jangan sampai diajak pada situasi yang sama sebelum pandemi. Artinya harus ada perubahan-perubahan, baik dari sisi produk maupun dari sisi pemasaran maupun promosinya. Pokoknya kita harus terus bergerak menciptakan produk-produk yang berbeda, inovasi-inovasi yang berbeda sebelum masa pandemi. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai sebelum pandemi dan pada saat pandemi, produk kita hanya ajak-ajak itu terus. Konsumen tidak akan tergoda untuk kembali membeli produk kita, walaupun nanti akhirnya seperti itu. Begitu nggih, Mbak Alia dari Bondowoso, seperti itu. Jadi jangan sampai produk kita aja dengan sebelum pandemi. Itu saja. Pokoknya harus inovasinya, kreativitasnya terus dipacu, karena memang betul-betul pandemi itu harus memacu kita untuk kreatif dan inovatif. Itu. Pak Basuki, monggo. Oke, berarti ada inovasi ya Pak ya, dari penampakan produk ya salah satunya ya. Jadi produknya tetap sama, tetapi tinggal penampakannya saja yang berbeda. Kan seperti itu. Yang tadinya coklat, jadinya berwarna-warni, seperti itu ya, bisa seperti itu juga. Jadi tetap jualannya, tetap jualan onde-onde, tetapi tinggal warnanya saja yang dirubah. Onde-ondenya tetap sama. Itu seperti itu ya, onde-onde ya seperti itu. Onde-onde pelangi. Pelangi. Oke.
Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sidaryani Dumai. Kayaknya ini mau bertanya langsung apa ya? Mbak Sidaryani Dumai. Mengikuti Mbak Sidaryani dari Dumai. Absen itu kayaknya Pak. Nggak ada pertanyaannya. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaannya ya. Lanjut Saya Mbak kira oke, Yesi. lanjut Mbak Yesi dari Dumai. Ini langganan kita ini ya Mbak Yesi ya, luar biasa ini. Mbak Yesi dari Dumai, Pak Adi. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan mood agar tidak down? Bagaimana cara mempertahankan mood kita agar tidak down karena penjualan yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi karena penjualan menurun. Oke, monggo Pak Adi. Betul, Mbak Sidaryani, apa kabar? Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat. Begini Mbak Sidaryani, ini hampir semua dirasakan oleh teman-teman pelaku UMKM. Itu tidak mood ketika barangnya orang payu, atau produknya tidak laku, atau tidak ada kenaikan omset. Itu sesuatu hal yang lumrah, karena semua pelaku usaha itu seperti itu. Kami pun terus mendampingi, supaya mereka tidak kehilangan gairah, kehilangan apa. Salah satu motivasinya bahwa ketika kita kehilangan gairah, kita kehilangan mood, berpikirlah ke depan bahwa kita punya keluarga yang harus dihadapi, yang dihidupi. Ada yang harus kita laksanakan bahwa kita harus setiap hari harus makan. Kita setiap hari, setiap bulan harus bayar listrik. Setiap hari harus bayar anak-anak sekolah jajan, menghidupi dan segala macam. Artinya, kos-kos kehidupan kita akan terus berjalan, akan keluar sepanjang kita masih hidup. Itu yang harus menjadi motivasi kita untuk tetap mood. Karena apa? Kalau kita tidak mood, otomatis omset akan turun, aset akan turun, modal kita juga akan tergerus oleh kehidupan sehari-hari. Jadi pikirkanlah bahwa kita harus tetap bisa memberikan uang saku, uang jajan untuk anak-anak kita harus fight, bisa membayar listrik tiap bulan, itu seperti itu. Kita harus main-main seperti itu. Kalau tidak, kita akan kedodoran sendiri. Kita akan kehilangan mood, kehilangan gairah, kehilangan semangat, gara-gara itu. Tetap konsen bahwa kita tidak jualan, apalagi kalau saya kan PNS ya Bu ya, ASN. Mau ada pandemi atau tidak ada pandemi, gaji saya tetap setiap tanggal 1 saya gajian. Dan jumlahnya sama setiap sebelum pandemi dengan masa pandemi sama. Tapi kalau pelaku usaha kan tidak. Kita harus tetap fight, kita harus tetap jualan, kita tidak boleh kehilangan mood. Kita harus bisa memotivasi, jangan kehilangan mood. Kalau pegawai negeri kehilangan mood bolehlah. Sehari 2 hari gajinya sama gitu. 30 hari kita bekerja, 1 bulan kita bekerja, moodnya 15 hari, tanggal 1 kita tetap gajian dan jumlahnya sama. Tapi para pelaku usaha, 1 hari saja tidak mood, 2 hari tidak mood, berarti kita berpotensi kehilangan pendapatan seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami betul bahwa kita bukan kelompok-kelompok yang teman-teman yang harus mendapatkan gaji atau mungkin pendapatan yang tetap, karena pendapatan kita berdasarkan apa yang kita laksanakan, apa yang kita jual. Jadi jangan sampai kehilangan mood. Caranya supaya tidak mood, sadarlah bahwa kita akan kos kehidupan akan terus keluar, sementara pendapatan tidak ada. Jadi kita harus tetap fight. Jadi ada pepatah orang Jawa, nek kepepet itu malah tambah pinter. Nah itu seperti itu. Ibaratnya panjenengan harus jualan di pinggir jalan, kemudian harus berada di depan pasar, harus di alun-alun, harus apa, itu harus dilaksanakan. Tidak usah malu-malu. Jangankan panjenengan yang mungkin, maaf, omset sedikit atau mungkin tokonya masih kecil. Nah yang namanya Pizza Hut juga seperti itu, sudah punya outlet besar, punya ini, juga jualan di pinggir jalan, wis pokoknya enggak usah malu-malu. Sekarang zamannya lagi goes, minggu pagi harus jualan, minggu pagi harus jualan. Di mana dilewati orang goes, itu harus di sana. Di mana ada kelompok-kelompok masyarakat berkumpul, kita harus jualan di sana. Jadi ini yang harus dipertahankan supaya mood kita tetap jalan. Karena memang kalau kita tidak mood, otomatis pengeluaran akan jalan terus. Nah, dari mana kita mendapatkan? Nah, itu saja Bu. Jadi untuk menghindari mood yang hilang atau semangat, itu seperti itu. Anak kita harus tetap dikasih jajan, harus beli pulsa,
Harus karena ada sekolah jarak jauh, daring dan segala macam, listrik di rumah harus tetap dibayar tiap bulan, belum nanti beli pulsa, beli ini dan segala macam, itu yang harus kita pikirkan. Begitu, Ibu? Oke, berarti cara mempertahankan mood dengan melihat kembali di belakang kita ya Pak Adi ya, keluarga kita, anak-anak kita yang harus dihidupi kan seperti itu ya. Apalagi kalau yang jualan itu adalah bapak rumah tangga, tentunya pasti bebannya itu tentunya 2 kali lipat ya daripada yang ibu-ibu rumah tangga. Nah, juga pada kesempatan kali ini juga saatnya PHK besar-besaran kan juga demikian ya Pak Adi ya. Hingga akhirnya ibu rumah tangga sekalipun juga dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk bekerja keras bagaimana supaya roda ekonomi keluarga tetap berjalan seperti itu. Okay? Jadi kalau hanya ternyata tidak mood, ya menurut kalau seorang pengusaha jadinya baperan kayak gitu, sedikit ada pandemi ya bukannya kita mengecilkan seperti yang tadi Pak Adi juga sampaikan, bukannya kita mengecilkan, sedikit ada tantangan ternyata akhirnya tidak mood, sedikit ada kendala akhirnya kita mundurnya. Dipertanyakan lagi apakah kita seorang pengusaha atau bukan kayak gitu. Justru pada kesempatan kali ini di saat pandemi ini justru saatnya apakah Anda seorang pengusaha yang sebenarnya atau bukan, itu akan benar-benar terseleksi dengan adanya mood atau tidaknya Anda tetap melakukan sebuah usaha di era pandemi kali ini. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Adi. Dari Mas Yudi Ashari Nasution dari Dumai. Pak Yudi Ashari Nasution dari Dumai. Mohon masukan dan ide produk apa yang paling berpeluang untuk mempertahankan usaha pada saat pandemi ini selain kuliner dan fashion. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih. Mbak Yesi sudah jelas ya. Pokoknya tetap semangat. Fight saja Bu. Pokoknya tidak usah malu-malu. Kita mau jualan apalah. Pokoknya yang penting halal lah. Pokoknya itu saja Bu. Jadi tidak usah malu. Pokoknya ketemu dengan orang kasih jualan kita. Di mana-mana kita harus jualan. Fight terus. Oke, untuk Pak dari selain kuliner. Salah satu peluang di masa pandemi ini yang saya lihat ya, yang namanya orang jualan sembako itu tidak ada seperti itu. Ini BLT dapat 600.000 masyarakat, belum nanti ini BPUM, belum nanti ini pekerja. Itu adalah uang-uang yang dari pemerintah yang terjun yang datang ke masyarakat. Jadi sembako itu sesuatu hal yang abadi. Dalam kondisi apapun, maka sembako menjadi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak tabu panjenengan nanti diversifikasi usahanya adalah totolan beras, totolan minyak, dipaket, panjenengan cari kulakan di mana ada beras yang murah ditawarkan kemana dan segala macam. Jadi selain kuliner dan fashion ini ada sembako yang luar biasa yang artinya mereka tetap eksis. Nggak usah cari yang repot-repot lah. Jadi saya punya teman yang ternyata tidak sama sekali Alfamart itu kan ada promosi-promosi yang harganya sangat ringan sekali. Dia selalu datang ke Alfamart, dia selalu datang ke Indomaret, selalu mencari informasi atau minta informasi produk apa nih yang lagi di diskon. Oh ini ada tisunya lagi diskon sangat rendah sekali. Dia jualan tisu. Pokoknya di WA itu saya jualan ke sana kemari. Ini ada promo minyak goreng. Minyak gorengnya 10.000, 11.000 atau mungkin 9.000. Dia minta informasi ke teman-teman yang di sana. Nanti kalau ada informasi saya dikabari ya jualan gula, jualan ini dan segala macam tanpa dia repot harus mencari pengepul kemanapun dan segala macam. Cukup mencermati teman-teman di Indomaret dan iya sedang promosi apa. Oh mentega lagi murah ini. Dia punya teman-teman kuliner. Pak, ini ada
mentega murah, oke saya tawarkan ke sana. Ini ada dan segala macam. Nah, itu yang harus panjenengan amati ketika ada tren-tren baru seperti itu. Jadi ini saya punya teman yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti Bu Yesi lah jadi murah dijual, masih punya untung karena kita adalah jualan informasi. Ada minyak murah, dia langsung ke Indomaret karena dia mengetahui lebih dulu. Ada mentega lebih murah di toko-toko roti dan segala macam, plastik, jadi itu seperti itu. Jadi sekarang dia kerjaannya adalah jalan-jalan sama toko-toko sembako, kemudian toko-toko kelontong dan segala macam, dia berjualan seperti itu. Itu luar biasa sekali. Jadi dia mencari tempat-tempat kulakan yang sekiranya bisa digunakan untuk dia jualan lagi. Nah, inilah yang menurut saya sesuatu hal yang perlu dicermati. Tidak harus itu, karena memang ini sembako luar biasa sekali. Cuma nanti kita lebih kepada tepat di mana orang membutuhkan. Kuliner lagi bagus, tidak harus kita ikut terjun di kuliner. Kita ikut di bahan-bahannya dengan cara seperti itu. Ada bahan murah, mentega murah, ada program terigu murah dan segala macam. Kita tawarkan mereka, kita antar ke sana. Itu seperti itu, Pak. Jadi ini sesuatu hal yang cukup bagus, yang artinya harus dicermati. Selain kuliner dan fashion adalah sembako. Sembako tidak harus yang dikonsumsi, tetapi bahan-bahan kuliner harus kita sediakan. Itu, Pak. Terima kasih. Begitu, Pak. Oke. Tadi Mas Yudi pertanyaannya tadi, jadi selain kuliner dan fashion ternyata ada sisi sembako, ya. Sembako insya Allah selama ada manusia hidup maka disitulah kebutuhan sembako tidak akan pernah berkurang meskipun pada waktu itu terjadi pandemi corona seperti saat ini, ya. Jadi memang benar itu apa yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa silakan bisa berbisnis sembako, ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya dari Mbak Herlina Dumai. Wah, ini Dumai mendominasi. Pak, itu ada Karis Situbondo sebelum Yudi Asari. Ya, untuk Mas Karis Situbondo, itu tadi pertanyaannya hampir sama dengan Mbak Yesi Teresa. Jadi memang apakah mood, ya, apabila ketika penjualan tidak sesuai ekspektasi, apakah yang harus kita lakukan agar hal itu tidak menjadi masalah besar? Itu kan tadi pertanyaannya, jawabannya sudah dijawab bahwa mood tetap harus dijaga, yaitu dengan cara memperhatikan di belakang kita, ya. Jadi kita tetap harus berusaha karena kita harus menghidupi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kayak gitu. Dan ekspektasi tidak perlu diturunkan. Jadi dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa ilmu kepepet, jika kepepet maka akan jadi pinter, kayak gitu ya. Kalau ada bukunya juga bahwa The Power of Kepepet. Nah, itu silakan baca buku itu juga, bahwa kekuatan dari kepepet itu luar biasa. Apa perlu kita kepepet dulu ya, baru kekuatan itu muncul ya. Ya, artinya sekarang justru kondisi yang memungkinkan kita itu menjadi kepepet. Nah, jadikan kepepet ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang insya Allah akan muncul dengan sendirinya dari dalam tubuh kita. Kayak Power Ranger ya. Oke. Baik, selanjutnya dari Mbak Herlina Dumai. Pertanyaannya adalah, pada pandemi sekarang ini, para pengusaha atau para pelaku UMKM itu berusaha untuk usahanya itu tetap berlangsung, Pak Adi. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menjatuhkan harga. Tuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara saya menyikapi dan mengatasi masa-masa seperti ini, persaingan yang tidak sehat seperti ini? Apakah ada trik khusus untuk para UMKM tanpa harus menjatuhkan harga? Monggo, Pak Adi. Dari Herlina Dumai. Oke, Dumai, apa kabar? Suaranya Pak Adi. Suaranya Pak Adi. Dumai, apa kabar? Assalamualaikum. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat nih. Aduh, saya kalau ada perilaku pelaku UMKM dengan banting-bantingan harga itu sangat tidak recommended bagi saya. Ini yang paling saya takuti, ini yang paling saya benci selaku pembina UMKM di Purbalingga.
Jadi kalau sudah banting-bantingan harga itu mending tidak usah menjadi binaan Dinkop UKM. Saya sudah langsung blacklist mereka untuk bermain seperti itu karena sangat merusak pasar. Sehingga saya selalu mencermati teman-teman pelaku UMKM di Purbalingga, kalau sampai banting-bantingan harga, sampai diskon apa, sampai itu kami langsung menjadi catatan kami untuk tidak saya ikutkan di berbagai event atau mungkin kegiatan Purbalingga. Karena itu sangat merusak pasar dan sangat tidak kreatif, sangat tidak recommended. Jadi artinya begini, ketika barang kita tidak laku, banyak hal-hal yang harus kita tidak lakunya kenapa? Karena itu masih kita bisa atasi lah dengan strategi-strategi yang lain. Jadi kami pun juga seperti itu. Kami seperti halnya di Getuk Goreng di Sukaraja, dan sekarang kami juga sudah mulai menerapkan di Purbalingga. Purbalingga sekarang mulai terkenal dengan makaroni kejunya. Itu karena sekarang sudah banyak pelaku-pelakunya. Kami membuat aturan-aturan baru bahwa yang namanya harga harus standar. Misalkan makaroni keju 10.000 per kilogram. Tidak boleh pelaku usaha makaroni keju jual di bawahnya. Mau mahal-mahalan oke. Tetapi kalau murah-murahan itu yang kami larang. Kami harus punya standar. Ini loh makaroni keju 1 kilogram harga standarnya adalah 8.000. Kami akan mengancam, kami akan istilahnya harus memberikan peringatan bila ada teman-teman pelaku UMKM yang menjual di bawah harga itu. Itu sama juga di Sokaraja Getuk Gorengnya, 1 kilogram 12.000, silakan mau jual 16, 18, 20. Tapi kalau jual 10.000 itu harus diperingati. Nah, karena banyak sekali, karena ini sama sekali menghancurkan diri sendiri. Dan itu sudah juga terjadi di tempat yang lain, banting-bantingan harga. Kan boleh misalkan dengan strategi yang lain. Jadi misalkan justru harganya di-up dulu. Misalkan harga 115.000. Kemudian untuk bisa dia supaya dapat lebih banyak lagi, beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1. Tapi intinya sebetulnya itu harganya tidak membanting, tapi justru akan semakin banyak. Jadi ada program beli 2 gratis 1, beli 2 gratis apalagi dan segala macam, itu sudah itu cara-cara untuk jangan sampai kita banting-bantingan harga. Itu sesuatu hal yang kami hindari di Purbalingga, jangan seperti itu karena itu sangat merusak pasar, sangat merusak dalam jangka panjang, sehingga harus diberi kesepakatan dan kita lebih banyak memberikan solusi atau memberikan arahan. Ayolah kreativitasnya ditingkatkan lagi. Tidak bisa dijual di sini, dijual di sana, di sini dan segala macam. Pokoknya terus berusaha terus. Yang sana belum ditawari, yang sini ditawari, yang sana belum dan segala macam. Itu dulu yang dilakukan. Jangan kita semangat tiba-tiba barangnya tidak laku, numpuk di gudang, kemudian di loss saja itu. Nah, ayolah teman-teman reseller, saya punya nih stok cuci gudang, bikin promosi. Ya bilangnya sih cuci gudang gitu, tapi kan harganya tetap sama lah gitu. Jadi misalkan mau beli diskon ya oke lah, tapi standar harga jangan sampai bilang saya cuci gudang. Ayo reseller datang ke rumah kami punya stok banyak, punya ini dan segala macam. Itulah jadi kami di Purbalingga ini mempunyai kelompok dengan RKB juga. Kita ngerumat yang namanya reseller. Mungkin bagi kabupaten lain atau mungkin daerah lain yang namanya reseller mungkin jor-joran. Tapi kami di Purbalingga justru kami rumat bersama RKB. Kenapa ada paguyubannya sendiri? Kenapa reseller menjadi sangat penting sekali bagi kami? Karena reseller itu nanti yang akan kita temukan dengan teman-teman produsen. Kita tinggal duduk saja lah, kita tinggal bikin produk, kita tidak punya waktu main Facebook, tidak perlu ribut main medsos, cukup dengan reseller. Pokoknya dari saya 10.000, kamu mau jual 12.000, 14.000, silakan. Itu saja. Jadi kita banyak sekali lah hal-hal yang bisa dilaksanakan ketika daripada memilih membanting harga sangat-sangat rendah sekali. Kita cobalah bermain dengan reseller. Reseller itu adalah nyawanya UMKM, menurut saya. Jadi ini kita merubah mindset teman-teman di Purbalingga. Kami sangat konsen sekali dengan RKB bahwa reseller harus kita giatkan. PNS boleh jadi reseller, siapapun boleh jadi reseller. Kita temukan dengan produsen. Nah, kalau sudah ketemu, sudah tinggal deal-dealan.
Kamu tidak perlu belajar digital marketing di RKB, begitu ya Pak Wasegi. Yang penting ketemu dengan reseller. Nah, yang dihajar dengan ilmu-ilmu marketing online adalah para resellernya ini supaya dia foto produknya. Produsen ya nyun sewunya kalau tidak bisa foto produk, nanti yang akan motret resellernya karena yang akan jualan reseller. Nah, reseller itulah yang akan menjadi ujung tombak kita. Jadi kami dengan RKB, bersinergi dengan RKB, itu yang harus kami kejar. Mungkin di daerah lain kita bisa sharing lah teman-teman yang lain, bahwa reseller kami sekarang sudah berani mengkampanyekan bahwa reseller adalah nyawanya pelaku UMKM. Sudah tinggal duduk manis, para produsen, kamu dijual apa dan segala macam, itu yang menjadi arahan kami. Itu saja Pak Wasuki. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Herlina Dumai ya. Semoga puas ya dengan jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Adi Purwanto tadi. Jadi tidak perlu, sekali lagi saya ini kan tidak perlu itu yang namanya jatuh-jatuhan harga. Itu tadi Pak Adi juga menyampaikan seperti itu. Jadi memang sebaiknya tinggi-tinggian boleh, tetapi jatuh-jatuhan itu yang jangan. Itu strategi bisnis yang kurang bagus ya kalau seperti itu. Dan salah satu solusinya lagi adalah dengan merekrut reseller, pasukan reseller. Dan silakan Dumai, kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adi Purwanto di Purbalingga, dari Dinkop UKM Purbalingga, bisa diusulkan di Dumai. Jadi memang peran dari pemerintah daerah, terutama Pemda, itu sangat berperan sekali dengan keberlangsungan usaha atau situasi usaha di daerahnya ya, terutama di Purbalingga ini. Jika terjadi perang-perangan harga yang demikian, memang perlu adanya peran serta dari pemerintah untuk bisa meredakan hal tersebut. Jadi kalau memang tidak ada, kalau bahasa pertandingannya itu tidak ada wasit kayak gitu ya, ya semprit ya, disemprit, jangan sampai kamu itu produknya sama-sama kuliner, ternyata harga jualnya itu lebih rendah. Nah, itu memang harus ada wasitnya. Nah, wasitnya itu memang dari pemerintah daerah. Dan alhamdulillah untuk Purbalingga Pak Adi ini memang luar biasa sekali. Jadi memang proaktif sekali dengan apa yang namanya persaingan usaha yang ada di Purbalingga. Sama-sama kuliner, harganya katakanlah tadi yang sebagai contoh adalah makaroni keju. Jadi ada minimal harga, boleh maksimalnya silakan tinggi-tinggian, tetapi minimalnya tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan. Monggo kebijakan yang seperti itu bisa disampaikan di pemerintah daerah di Dumai, dan itu bisa disampaikan bahwa Pemda Dumai, terutama di Dinas Koperasi dan UKM-nya Dumai ya, semoga saja nanti bisa lebih proaktif lagi seperti yang disampaikan, seperti yang dilakukan oleh Pak Adi di Purbalingga. Demikian Mbak Herlina, semoga di Dumai bisa melakukan hal demikian, bersinergi dengan pemerintah daerahnya setempat ya, seperti itu. Kemudian untuk Pak Isnanto, ini temannya Pak Adi ini. Pak Isnanto, saya setuju ini dengan pemaparan Pak Adi tadi. Usul saya Pak Adi, ini dari Pak Isnanto, grup-grup jual beli WA bisnis, WA grup jual beli yang Pak Adi tadi sudah buat dari 1 sampai 7 itu. Mungkin masih bisa diperbanyak ya Pak Adi ya. Oke, kemudian barangkali bisa disinergikan dengan instansi lainnya. Jadi karena menurut saya jika anggotanya PNS itu merupakan market share yang bagus karena tidak terpengaruh dengan penghasilan selama pandemi. Jadi artinya bagaimana mengkombinasikan grup-grup jual beli ini dengan anggota yang notabene PNS Pak Adi. Jadi nun sewune grup-grup jual beli yang selama ini dibentuk kan bisa jadi masih 80% penjual, pembelinya mungkin tidak ada. Nah, atau mungkin bahkan ada tetapi baru sekitar 20-30%. Nah, apabila dikombinasikan antara grup jual beli dengan anggota yang PNS, terutama yang PNS, maka insya Allah akan menjadi market share yang bagus karena PNS tidak terpengaruh terhadap penghasilan selama pandemi. Demikian idenya Pak Isnanto Purbalingga. Perlu ada tanggapan atau gimana Pak Adi?
Oke, jadi menurut saya ini ide yang bagus sekali. Jadi terima kasih Pak Isnanto. Ide bagus ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ini. Saya belum berpikiran ke sana malah. Jadi mungkin nanti formatnya mau bagaimana kita karena menggunakan WA Group dengan kapasitas yang terbatas. Tapi ini menjadi sesuatu hal pemikiran yang kami. Artinya ide ini cukup bagus karena memang ini harus dilingkan ke konsumen ya. Kalau tidak ada ke konsumen kan repot. Karena di situ yang akan ketemu di grup itu adalah para penjual dengan para reseller saja. Sementara konsumennya belum ada. Tapi konsumennya juga penjual juga konsumen juga sih menurut saya. Tapi ini sesuatu yang ide bagus. Terima kasih Pak Isnanto. Terus yang lain Pak Suri? Baik, selanjutnya dari Mbak Mirna Pekanbaru, Pak Adi. Saya pemilik toko herbal online dan offline. Saat pandemi, alhamdulillah omset saya naik pesat karena masyarakat mencari produk herbal untuk menjaga daya tahan tubuh agar supaya tetap fit. Namun, setelah Lebaran yang lalu, harga herbal mulai merangkak naik dan beberapa pembeli mulai komplain. Padahal saya sebagai distributor, saya hanya sebagai distributor dan kenaikan memang terjadi pada pihak produsen. Saya sudah berusaha menjual dengan harga yang masuk akal, namun tetap saja omset saya menurun. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus tetap bertahan dengan usaha saya atau saya banting setir dengan jenis usaha yang lain, Pak Di? Dari Mirna Pekanbaru. Assalamualaikum. Suaranya, Pak Di. Suaranya, Pak Di. Oke, Mbak Pina, apa kabar? Assalamualaikum. Waduh, ini herbal juga sesuatu hal yang menurut saya sangat survive di masa pandemi ini. Saran saya, jangan dihentikan usaha herbalnya, karena panjenengan sudah punya pelanggan dan usaha herbal ini betul-betul seperti sembako di saat sekarang. Artinya banyak sekali orang-orang yang sangat peduli terhadap produk-produk kesehatan sekarang. Jadi saran saya, jangan menutup atau banting setir terhadap herbal ini. Biarkan, karena memang panjenengan distributor atau reseller, memang keterbatasan reseller itu seperti itu. Harga sangat tergantung dari produsennya. Nah, menurut saya, cobalah alternatifnya, artinya dengan obat yang sama atau herbal yang sama, dengan khasiat yang sama, coba mencari produsen yang lain yang mungkin harganya lebih miring. Jadi saran saya, jangan sekali-kali panjenengan yang sudah terjun ke herbal ini di saat pandemi, perilaku konsumen yang sekarang sangat peduli terhadap kesehatan, itu langsung ditutup. Eman-eman sekali. Jadikan konsumen-konsumen itu ketergantungan dengan herbal kita. Karena orang yang sudah sangat minded, yang sudah sangat artinya sudah terbiasa dengan herbal yang kita jual, dia akan sangat tergantung dengan herbal yang kita jual. Dia akan mencari ketika dia mendapatkan keluhan, mendapatkan hal-hal yang sekiranya perlu herbal itu. Jadi yang saya sarankan, tetap fight dengan herbal panjenengan, tetapi di satu sisi, coba mencari alternatif herbal yang sama dengan produsen yang berbeda, dengan khasiat yang tidak jauh berbeda, dengan harga yang lebih miring. Yang kedua, di samping tetap bertahan dengan herbal tadi, cobalah mencari alternatif yang lain. Artinya, tadi sudah saya katakan, kita tidak harus konsen terhadap produk yang kita jual selama pandemi. Kita boleh berhak untuk menjual, misalkan menjual gelas, menjual tisu, dan segala macam. Nah, itu seperti itu. Diversifikasi produk. Kita tidak akan tahu mana yang akan laku. Yang kita jalankan adalah terus menjual ini, itu, dan pokoknya didoli kabeh. Tadi di awal sudah saya tekankan, panjenengan punya passion. Bahwa pelaku UMKM itu pasti punya passion. Passionnya adalah kemampuan untuk menjual, naluri untuk menjual, kemampuan untuk menjual. Itulah bahan bakarnya. Di satu sisi panjenengan kesulitan menjual produk itu, yang lain coba dijual atau mungkin menjual apa, dan itulah passion yang harus Anda gunakan. Tidak harus menjual produk kita yang sedang
menurun, tapi mungkin ada produk lain yang sangat seksi, sangat menggiurkan untuk dijual. Jangan sampai produk yang kita jual tadi hilang, tapi coba diversifikasi. Herbalnya tetap dijalankan, tetapi diversifikasi produknya seperti itu. Begitu Mbak Mirna ya. Jadi jangan sampai berhenti di herbalnya, karena herbal itu kalau orang sudah cocok, itu dia akan ketergantungan dengan herbal itu. Percayalah, dia pasti akan ngejar lagi. Jangan sampai ketika konsumen ini balik lagi ke panjenengan membutuhkan herbal itu, panjenengan sudah tidak jualan itu. Karena sekali herbal itu dikasihkan dan bermanfaat, dia akan membutuhkan di lain waktu atau dia akan cerita ke orang lain sih. Dan itulah ketika mungkin 1 bulan, 2 bulan dia tidak membeli karena uangnya habis, tapi di satu sisi dia sudah punya uang, dia akan kembali beli lagi itu. Tapi di satu sisi diversifikasi produk. Nah, ini begitu ya Mbak itu Mbak Mirna ya. Jadi tetap fight seperti itu ya. Dan ini juga ada pertanyaan Pak Basuki ya? Yang herbal. Iya ya, masih sama ya. Pertanyaan atas nama saudara ini belum dijawab tuh. Iya, sama. Di atas, Pak. Nah, atas nama Sidaryani. Ya, Bu Sidaryani, coba Pak Basuki. Ya. Pakai cat di atas apa ya? Oke, sambil mencari pertanyaannya Bu Sidaryani, monggo Pak Basuki. Saya coba mau menjawab pelungkung ini yang masih di kredit 2% tanpa agunan. Nah, ini hasil deal-dealan dinas koperasi dengan Pertamina atau Pemkab Purbalingga. Suaranya nggak jelas, Pak Adi. Oke, jadi mengenai ini yang dari kelungkung kaitannya dengan tanpa agunan dan 2%, itu hasil komitmen kami dengan Pertamina. Jadi pribadi-pribadi yang tidak tergantung paguyuban atau mungkin di lain Kabupaten Purbalingga, memang Pemdanya atau Dinas Koperasi UKM-nya harus melobi Pertamina. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa perorangan. Jadi RKB pun mungkin harus dililan juga dengan Pertamina, walaupun RKB mungkin bawahannya Pertamina atau mitranya Pertamina, tapi harus dililan dulu, harus komitmen dulu dengan Pertamina bahwa dengan tanpa agunan ini kita siap untuk melancarkan kredit apabila nanti terjadi sesuatu. Jadi ini untuk Mbak Emi di Kelungkung kalau tidak salah, itu Erni atau Mbak Erni ya, itu seperti di Kelungkung. Jadi walaupun nanti lewat RKB, tetapi itu harus ada komitmen bahwa RKB siap menjamin kelancaran para mitra-mitra RKB. Karena ini tanpa agunan. Tanpa agunan itu kalau macet itu pertanyaan apa? Pertanyaan dari Mbak Sidaryani Dumai. Ya, ternyata kelewat ini. Pertanyaannya adalah, apakah dengan membentuk tim kerja usaha dengan saling mempromosikan produk sesama teman UKM, termasuk trik untuk tetap eksis, apa ada tips agar tim kami tetap solid? Jadi ada 2 pertanyaan Pak Adi, yang tadi yang saling mempromosikan antara sesama UMKM, dan apakah ada tips agar tim kami tetap solid? Gitu, Pak. Bu Sidaryani, apa kabar? Assalamualaikum. Wah, kelihatannya lagi ceria banget ya Bu. Rezekinya lancar ya Bu, moga-moga ya. Waduh. Dengan tim itu panjenengan luar biasa sekali. Artinya ide panjenengan di saat sekarang ini kemudian membentuk tim dengan teman-teman pelaku UMKM yang lain, menurut saya ini sudah sangat tepat sekali. Jadi di saat pandemi ini, slogan yang paling berharga adalah bersama kita bisa. Itu pokoknya nek apa-apa dipikir dewek, lakoni dewek, kayaknya tambah abot. Sehingga Bu Sidaryani pada saat ini dengan membentuk tim itu sudah luar biasa sekali. Artinya nek arep
dodolan bareng di mana, ke kantor-kantor atau mau ngelapak di mana, di toko, di alun-alun, di mana, di trotoar atau di lapangan dengan bersama-sama itu menjadi lebih ringan, lebih enak. Di samping itu mereka bisa saling menawarkan. Jadi kebutuhan konsumen, sekali lagi yang namanya orang, yang namanya konsumen itu butuhnya macam-macam. Jadi ketika produk kita tidak dibutuhkan oleh mereka, kita bisa menawarkan ke produknya ke teman yang lain. Produk teman lain kita tawarkan apa yang bisa kita tawarkan ke mereka, coba tawarkan dari teman-teman kita. Jadi Bu Sidaryani sekarang membentuk tim bareng-bareng untuk promosi bareng, untuk jualan bareng, untuk itu sudah sangat tepat. Jangan apa-apa diatasi sendiri, hadapi bersama-sama karena memang tujuannya sama. Kelakuannya sama, kita harus sama-sama seperti itu. Sehingga mereka kita bisa dipromosikan oleh teman-teman yang lain, teman-teman yang lain juga kita promosikannya, kemudian pelaku konsumen juga kebutuhannya banyak, kita bisa menawarkan macam-macam. Ada yang jualan kaos kaki, ya kita bantu jualan kaos kakinya. Ada teman jualan kerudung, ya kita bantu kerudungnya dan segala macam. Padahal kita hanya jualan misalkan kuliner atau jualan sepatu. Tetapi yang namanya konsumen satu orang saja dari atas sampai ke bawah, sampai bawah itu kan kebutuhan produknya macam-macam. Nah, itulah dengan tim itu kita coba bersatu untuk saling menjualkan, saling mempromosikan. Jadi saya salut dengan Bu Sidaryani sudah melangkah, tinggal dieksekusi. Jualan bareng di stadion atau mungkin di lapangan minggu pagi di alun-alun dan segala macam bareng-bareng kita promosi bareng itu seperti itu. Jadi sudah sangat tepat Bu Sidaryani. Jadi panjenengan membentuk tim, membentuk grup, membentuk yang isinya para pelaku UMKM, kita promosi bareng, kita angkutannya juga bareng, lebih ringan dan segala macam. Itu keuntungannya di situ. Itu begitu Bu Sidaryani. Monggo Pak Bas. Iya, ini alhamdulillah Pak Adi, pertanyaannya luar biasa ini bertumpuk ternyata sampai saya tidak melihat ada pertanyaan yang belum dibaca ini. Pertanyaan saya juga belum, Pak. Oke, Mbak Isma ya, dari pertanyaan Mbak Isma, betul nggak? Mbak Isma, nggih. Dari Mbak Isma, selama pandemi ini usaha saya adalah coklat karakter Pak Adi, nah, di daerah Dumai. Kemudian kadang habis, kadang habisnya lama. Tingkat pemasarannya juga alhamdulillah sudah. Kemudian kadang ada orderan juga dari kadang ada orderan lain seperti membuat masker. Kemudian usaha coklat saya tergantung pemesanan di sekitar daerah. Sementara orderan coklat baru tergantung di pesanan di sekitar daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menangkap peluang dari luar kota agar produk kita bisa dijual di luar kota dengan para reseller yang tidak PHP. Seperti pembayaran diminta setelah produk kita laku. Oh, kayak konsinyasi seperti itu mungkin, Pak. Ya, mungkin bisa saya simpulkan pertanyaannya dari Mbak Isma adalah bagaimana coklat karakternya Mbak Isma ini bisa dijual di luar daerah Dumai, Pak Adi, dengan reseller yang tidak PHP, sudah bawa barang dulu, kemudian ternyata tidak bayarannya nanti seperti itu. Monggo, Pak Adi. Oke, Mbak Isma, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, waduh, ini Mbak Isma ini sudah melanggar hukum reseller ini. Aduh, pokoknya jangan sekali-kali bermain-main dengan aturan seperti ini. Ini aturan yang paling ditakuti oleh produsen ketika bermain-main dengan reseller. Menurut kami, menurut saya, bahwa Bu Isma kalau sampai melepas barang tanpa uang masuk, itu sama-sama bunuh diri, Bu. Sama saja kita buka toko kelontong, isinya wong ngutang tok, barangnya entong, barangnya habis, tapi tidak ada uang masuk. Ini harus hati-hati, Bu. Jadi kita yang bermain-main dengan reseller harus hati-hati, jangan sampai bekerja sama dengan reseller, barang kita keluar, tetapi tidak ada uang masuk. Pokoknya panjenengan harus kenceng.
Begitu reseller ambil barang kita, itu sudah ada uang masuk, sudah ada pembayaran. Jangan sampai kita ngutangi. Kita sudah banyak, saya sudah banyak pengalaman teman-teman toko kelontong di desa-desa itu isinya uang ngutang tok, barangnya habis, warungnya habis, uangnya tidak masuk gitu. Nah, kita muter mau kemana? Jadi otomatis dengan sistem seperti itu berarti kita punya modal 3 kali lipat. 3 kali lipat adalah barang ada di rumah, barang sedang dijual, dan barang keluar. Kita modalnya 3 kali lipat kalau dengan model konsinyasi. Harus hati-hati kalau dengan reseller itu seperti itu. Jangan sampai nanti kita ketemu dengan reseller, resellernya orang bener, jangan duitnya barangnya sepayu, tapi duitnya tinggal disit. Nah, uangnya dipakai dulu. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kadang-kadang reseller kan juga pinter juga. Jadi artinya ketika barang itu sudah laku, kemudian uangnya masuk, uangnya tidak disetor ke Bu Isma, tetapi dipakai dulu untuk muter yang lain. Bilangnya belum laku, belum ini, dan segala macam. Jadi menurut saya, jangan sampai ketika kita bekerja sama dengan reseller, barang sudah keluar tetapi tidak ada uang masuk. Menurut saya harus tegas, harus kenceng. Kalau berhadapan dengan reseller, ini harga reseller, silakan bayar. Kalau tidak bayar, barang jangan sampai masuk. Panjenengan harus teguh, harus tatak, harus kuat. Siapapun saudara atau mungkin siapa teman dekat pun harus seperti itu. Jangan kejadiannya banyak sekali reseller-reseller yang produknya macet, barangnya sudah laku tapi uangnya tidak masuk. Itu lebih baik barang tetap di rumah, itu seperti itu. Kemudian tadi sudah saya katakan Bu, kalau kita mau bekerja sama dengan reseller luar, itu seperti itu. Jadi kita promosinya bukan kita menjual. Saya senang sekali terhadap teman-teman produsen ketika dia promosi adalah open reseller. Nah, dia promosinya tidak menjual barang-barangnya sendiri. Pokoknya saya hanya menjual untuk open reseller. Nah, jadi utamanya adalah dia membuka reseller untuk menjualan produk kita. Jadi kita promosi di media sosial, di Facebook atau mungkin di mana, bunyinya adalah open reseller, bukan menjual produk kita. Karena capek Bu, kalau kita menjual cetal-cetil. Nah, itu boleh saja nanti kalau misalkan ada yang beli eceran atau mungkin beli langsung, dilayani saja. Tetapi kita harus sering-sering membuka iklan, membuka promosi bahwa kita sedang dalam posisi open reseller. Silakan reseller hubungi kami bila ingin menjualkan produk dan segala macam. Itu kata kuncinya, sehingga nanti reseller di luar daerah itu seperti itu akan ikut tergiur. Karena reseller itu akan tergiur kalau melihat ada harga yang bisa dinaikkan atau mungkin dia numpangi untuk bisa untung. Jadi kita selaku produsen jangan terus-terusan bahwa kita menjual produknya sendiri, menjual produk itu untuk konsumen, tapi juga untuk membuka reseller. Jadi jangan sampai ketika kita mempromosikan produk kita tanpa ada tambah embel-embel open reseller. Nah, open reseller itu berarti membuka diri, barang kita akan dijual oleh orang lain. Tentu dengan hukum tadi yang jangan sampai dilanggar, bahwa barang keluar di bawah reseller, dikirim ke reseller tanpa ada uang masuk. Modal kita akan jadi banyak banget, belum nanti resiko macetnya. Begitu mungkin Bu Isma, mudah-mudahan tetap bersemangat, tetap fight, tetap harus jualan. Coklatnya juga harus coklat yang bervariasi. Panjenengan harus melihat coklatnya itu coklat seluruh yang sudah diproduksi apa saja. Cobalah mempunyai ciri khas satu saja bahwa coklat panjenengan yang ada itu hanya diproduksi oleh Bu Isma. Yang lain tidak bisa memproduksi, yang lain tidak bisa menjual, tidak bisa, tapi coklat ini adalah khusus buatannya Bu Isma yang tidak diproduksi orang lain. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Isma ya, puas ya, alhamdulillah. Ini mohon maaf tadi pertanyaannya sudah di atas ini, alhamdulillah tadi sudah diingatkan oleh Mbak Isma dan tadi sudah kami bacakan. Oke, yang terakhir ini dari Mas Watro Wibisono dari Ngawi. Sama-sama penjual herbal Pak Adi. Di saat COVID-19 usaha saya macet.
karena tidak ada acara pengajian atau arisan dan juga tidak bisa ngumpulin orang, Pak Adi. Ya, ini saya coba untuk protokol kesehatan tetapi masih belum jalan. Bagaimana solusinya untuk jualan herbal ini? Kebanyakan UKM juga melihat produk temannya itu saat laku, kemudian banyak orang yang menirunya. Gitu. Jadi ada dua permasalahan yang disampaikan oleh Pak Watro, yaitu yang pertama, bagaimana tips jualan herbal di saat pandemi ini, di saat tidak ada pengajian, tidak ada arisan, dan tidak bisa mengumpulin orang, gitu. Dan ternyata ada sebuah fenomena bahwa kebanyakan UKM itu kalau lihat produk temannya laku, kemudian ditiru dengan produk yang sama. Monggo, bagaimana triknya Pak Adi untuk tetap bertahan di jualan herbal, Mas Watro? Oke, Ngawi apa kabar? Assalamualaikum. Jadi ini kali herbal ini suatu hal. Nah ini biasanya begini, teman-teman, saya sering ketemu dengan teman yang jualan herbal juga di saat acara-acara itu. Jadi begini, kesalahan teman-teman pada saat jualan di keramaian, dia tidak mempunyai database konsumennya. Jadi ini akhirnya seperti ini. Jadi tetapi teman-teman saya yang dulu waktu belum ada pembeli jualan herbal di pengajian dan segala macam, dia punya database-nya. Setiap mereka yang beli herbalnya, setiap mereka yang membeli produk-produk herbalnya, dia telaten meminta nomor HP, meminta namanya. Jadi setiap mereka beli, mereka dicatat namanya, kemudian nomor HP-nya. Alhamdulillah di saat pandemi ini, mereka cukup WA-an, dan mereka cukup SMS-an. Karena dia punya database konsumennya, baik nomor HP maupun alamatnya. Sehingga pada saat sekarang tidak ada pengajian, tidak ada keramaian, tidak ada kondangan dan segala macam, dia masih tetap jualan. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman saya yang pada saat ini jualan herbal tapi tetap eksis, tetap fight, karena mereka juga untuk datang ke pengajian takut juga, tapi mereka butuh. Nah, itulah kita harus goda terus, karena kita sudah punya WA-nya, kita tawarkan, Bu, madunya sudah habis apa belum ya? Kalau belum, ini ada madu bagus lagi. Bu, obat ininya untuk memperlancar jantung supaya ini masih apa tidak, Bu, vitaminnya kita masih ada lagi. Nah, itu kita terus mengingatkan. Jadi jualannya jangan sampai on the spot seperti itu, tapi kita database konsumennya itu kita punya. Nah, ini yang menjadi yang pertama tadi ya. Jadi artinya ketika kita tidak punya database dan kita hanya mengandalkan kerumunan massa, kerumunan orang datang pada saat pengajian, ya sudah kita akan kesulitan di masa pandemi ini. Tetapi kalau kita punya database, jadi mulailah database yang punya panjenengan sekarang itu mulai dimainkan. Artinya memang perilaku itu yang namanya perilaku konsumen berubah. Artinya di masa pandemi orang yang biasanya ngaji datang ke pengajian menjadi tidak datang ke pengajian, itu adalah salah satu perilaku konsumen di masa pandemi. Artinya di situ ada perubahan perilaku, sehingga kita pun cara jual harus berubah juga. Jangan mengandalkan adanya pengajian, adanya kerumunan orang untuk datang dan segala macam. Kita mainkan face to face atau mungkin on the spot, kita jemput bola, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, inilah yang dinamakan mengantisipasi. Jadi memang betul bahwa teman-teman pelaku UMKM kita senangnya kalau lagi ada produk yang laris, itu ikut-ikutan. Nah, itu yang harus diantisipasi ketika produk kita mulai banyak ditiru orang atau mungkin jualan ditiru. Nah, kita harus mempersiapkan produk-produk yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 supaya ikut mendampingi di sana. Jadi harus hati-hati ketika kita jualan satu produk, sudah disiapkan produk kedua, ketiga, dan keempat berupa variasi atau yang baru untuk mendampingi produk yang sedang lagi in. Harus hati-hati, karena kita biasanya terjebak ketika produk kita sedang lakunya lagi luar biasa, kita lupa membuat inovasi, kita lupa membuat produk-produk turunan, kita lupa untuk menyiapkan produk-produk baru yang sesuai variasi. Jadi ketika ini sudah banyak saingannya dan omsetnya turun, kita terlambat mengantisipasi. Jadi ketika kita sudah punya
cadangan produk untuk bisa dinaikkan atau dipromosikan lagi. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai kita terlena ketika kita produk sedang sudah mulai banyak yang meniru, kita tidak siap produk-produk yang lain yang turun. Terima kasih. Oke, demikian Pak Wastro Wibisono. Oke. Jawaban yang luar biasa ya tadi dari Pak Adi Purwanto. Jadi memang untuk herbal seperti sembako, jadi produk yang tidak ada matinya selama manusia itu ada. Apalagi di zaman pandemi ini justru orang itu juga amat sangat memperhatikan kesehatan. Jadi selain dia perlu makan, dia juga perlu sehat, kan seperti itu kan. Jadi jangan sampai sakit. Makanya produk yang sama-sama laku selain sembako karena dia butuh hidup, maka satunya lagi adalah dia butuh sehat. Apa yang dibutuhkan adalah obat-obatan, farmasi, atau herbal. Tentunya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana, ya sama-sama, Anji. Tinggal bagaimana, pertanyaannya adalah tinggal bagaimana cara menjual produk herbal di saat pandemi ini. Jadi tidak merubah apa yang dijual, tetapi rubahlah bagaimana cara menjualnya, Pak Wastro. Seperti itu, Pak Wastro. Kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Pertanyaan terakhir ini Pak Adi, mungkin pertanyaan tambahan dari saya sendiri Pak Adi kalau memang diperkenankan. Tadi Pak Adi sempat menyampaikan bahwa reseller itu kalau bisa memang bayar dulu ya Pak Adi ya, jangan sampai membawa produk tetapi kemudian PHP tidak membayar. Jadi nanti si produsen akan mengeluarkan tiga modal, yaitu modal produk yang dibawa oleh reseller, kemudian produk yang sedang di gudang, kemudian yang satunya lagi yang sedang akan dibuatkan seperti itu. Jadi ada 3 modal itu. Apabila konsepnya adalah konsep konsinyasi. Nah, ini juga ada teman-teman kita pelaku UMKM yang masih melakukan konsep konsinyasi tadi. Jadi tidak hanya dengan menggunakan reseller yang personal, mereka itu melakukan konsinyasi, tetapi juga konsinyasi di pertokoan Pak Adi. Seperti kalau di Purbalingga itu ada toko kayak Selera, kemudian Queen, kayak gitu ya, yang di mana teman-teman terutama di kuliner, contohnya di kuliner, salah satunya adalah di makaroni keju, itu masih banyak yang melakukan konsinyasi atau titip jual di toko-toko konvensional itu, seperti itu. Tentunya kan mereka akan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi akan mengeluarkan modal 3 kali lipat. Nah, bagaimana? Apakah perlu di switch atau katakanlah perlu diganti resellernya yang tadinya pertokoan dengan konsep konsinyasi menjadi reseller yang berbasis jual langsung cash to cash kayak gitu Pak Adi. Monggo Pak Adi, kira-kira bagaimana solusinya? Karena ternyata kurang lebihnya mungkin selain Alfamart dan Indomart, untuk toko-toko yang lain juga mengalami kelesuan untuk omsetnya Pak Adi. Hingga akhirnya mereka juga agak kesulitan dalam menarik produknya mereka yang sudah terlanjur mereka titipkan di toko-toko tersebut. Monggo silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk reseller memang ada 2 tipe menurut saya. Tipe pribadi, tipe yang pertokoan itu tadi. Ada Indomart, Alfamart, atau toko modern, atau mungkin tokonya tetangga, dan yang pribadi. Kalau yang pribadi-pribadi itu, untuk yang menghindari resiko, karena yang namanya pribadi itu, istilahnya resikonya jauh lebih besar daripada yang toko. Kalau yang di toko, kayak misalkan toko modern, atau mungkin toko-toko yang besar, itu pastilah Anda akan gerenjani, tidak akan kemungkinan tipis untuk tidak membayar, kemungkinan tipis untuk menunda pembayaran, itu sangat-sangat tipis sekali. Sehingga kita memang harus membedakan reseller yang perorangan dengan reseller yang toko-toko. Karena toko-toko itu mau tidak mau memang harus dengan sistem konsinyasi. Tapi kita kan juga harus bisa ikut menilai sebelumnya, si toko A reputasinya kayak apa, si toko B reputasinya kayak apa, penjualannya bagus apa tidak, pembayarannya lancar apa tidak. Nah, kalau yang toko-toko yang sekiranya pembayarannya lancar,
tepat dan segala macam, kita dengan konsep konsinyasi tidak apa-apa karena itu toko ya. Toko itu lebih artinya jaminan untuk pembayaran kembali tanpa resiko menunda atau mungkin apa itu sangat kecil dibandingkan yang pribadi. Jadi menurut saya tetap saja reseller dengan toko-toko itu tetap dengan sistem konsinyasi karena memang itu aturannya di toko memang sudah seperti itu. Sehingga kita harus ikut ke sana tetapi dengan tetap melihat kondisi tokonya, kondisi orangnya. Kalau misalkan orangnya mandan curang, mandan gerenjani dan segala macam, ya sudah kita lebih baik stop sajalah. Jangan diisi lagi. Kita lebih baik mencari toko-toko yang lain yang sekiranya pembayarannya lancar, tetap dengan konsinyasi karena itu aturan dari toko. Tetapi kita harus sangat selektif mana toko-toko yang pembayarannya lancar. Yang tidak lancar, produknya ditilikin nang toko, barangnya sudah habis, ketika kita mau narik, aduh, uangnya baru saja diminta sama produsen yang lain, mungkin 1 minggu lagi. Nah, yang seperti itu wis di-cut saja lah. Ini bikin kita pusing. Jadi lebih baik yang seperti itu. Jadi yang reseller dengan toko-toko itu memang tidak mau kita harus dengan sistem konsinyasi, tetapi konsinyasi dengan sistem selektif itu. Jangan sampai kita macet di sana. Kalau yang pribadi, reseller pribadi atau mungkin perorangan, siapapun dia, usahakan jangan sampai konsinyasi. Pokoknya barang keluar itu harus sudah dalam posisi dibayar. Kalau sudah dibayar, otomatis reseller ini terpacu untuk menjual. Karena kalau tidak menjual, dia kan juga rugi juga. Beda dengan konsinyasi. Lah, konsinyasi barang bisa orang payu bisa terbalik kena. Nah, akhirnya malah macet sendiri, malah retur sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih baik kalau yang perseorangan itu cash and carry. Pokoknya langsung bayar, langsung dibawa. Karena kalau reseller sudah membeli, itu dia terpacu untuk menjualkan barang itu. Kalau tidak ya dia rugi. Beda dengan konsinyasi lah, konsinyasi iki. Orang payu ya retur. Nah, begitu Pak Basuki. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Baik, demikian dari training online yang kami lakukan dari Rumah BUMN Purbalingga yang kali ini disampaikan oleh Pak Adi Purwanto mengenai strategi Dinkop UKM menggerakkan sektor UMKM di era COVID-19. Semoga yang bertanya tadi puas, semoga semua peserta juga puas ya. Bagi yang mau bertanya lagi, Pak Adi sudah kami masukkan ke dalam grup WA, jadi silakan bisa bertanya langsung lewat japri beliau juga bisa, atau lewat grup WA biar supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu apa pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Adi apa. Melalui WA itu juga bisa. Jadi kalau untuk yang japri Pak Adi, mohon untuk bersabar ya. Jadi jangan langsung Pak Adi minta jawaban kayak sekarang kayak itu ya, enggak juga. Karena beliau tugasnya juga luar biasa banyak, apalagi sekarang ada banpres ya Pak Adi ya. Ada banpres yang menyita waktu dan tenaga yang memang banyak sekali yang japri beliau. Jadi mohon untuk bersabar apabila memang japri langsung dengan Pak Adi apabila ada pertanyaan. Tetapi masih terbuka lebar, silakan bagi yang mau bertanya mengenai kebijakan-kebijakan yang lain yang dilakukan oleh Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga dalam rangka menggerakkan sektor UMKM di era COVID-19. Monggo silakan bisa japri beliau melalui WA. Nomor HP dari Pak Adi sudah kami sertakan, sudah ada di grup WA. Bagi yang belum masuk grup, silakan bisa masuk grup WA juga. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, kita memberitahu lagi bahwa Rumah BUMN Purbalingga dalam hal ini di bawah Pertamina, salah satu programnya adalah PKPL ya. Jadi sebelum kita mengakhiri akan kami sampaikan apa itu PKPL dari programnya RB Pertamina yang dalam hal ini salah satunya adalah Purbalingga. Baik.
Baik, demikian profil dari PKBL Pertamina, program kemitraan bina lingkungan dari Pertamina. Untuk khusus Purbalingga ada 2 jenis PKBL yang bisa diperoleh oleh UMKM. Yang pertama adalah PKBL yang individu, jadi bisa melalui RKB di tempatnya masing-masing. Kalau di Purbalingga ya silakan untuk di RKB Purbalingga. Khusus untuk Purbalingga sekali lagi ada PKBL yang berbasis komunitas atau paguyuban. Jadi nanti tanggung renteng kalau bahasanya Purbalingga ya. Jadi nanti akan ada tanggung renteng dan untuk jasanya sekitar 2% ya Pak Adi ya. Ya. Dan untuk informasi selanjutnya untuk PKBL yang berbasis komunitas atau kelompok, silakan bisa ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga di sebelah Polres Purbalingga. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk Pak Adi closing statement apa yang disampaikan oleh Pak Adi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi closing statement saya sederhana, bahwa pandemi adalah hanya masalah perubahan perilaku konsumen dan perilaku pasar. Itu ya yang harus diingat-ingat. Jangan jadikan pandemi adalah sesuatu bencana, sesuatu wabah bencana bagi kita, sehingga kita tidak. Jadi pokoknya pandemi adalah perubahan perilaku konsumen dan perilaku pasar. Jadi kalau sudah konsumen dan pasar berubah, kita juga harus berubah menyesuaikan apa keinginan kita. Pokoknya ajik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian training online dari Rumah BUMN Purbalingga yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Foto dulu Pak. Oke, sebelum kita tutup, kita foto dulu. Monggo Mas Imam untuk bisa di aba-aba 1 sampai berapa Mas Imam? 1000. Sampai 1000 ya. Silakan untuk para peserta untuk meng-on-kan videonya ya. Kalau suara tetap ya di mute ya. Kalau untuk video silakan untuk di-on-kan semuanya. Oke. Mas Hairi, Mbak Ulkiah, Mbak Herlina, ini teman-teman saya ini semuanya, waduh, di-on-kan dong semuanya dong. Mbak Bu Retno sudah ya di-online. Kemudian Mas Daru, Mas Ari, Mas Herlina, Mbak Herlina, Kagumi, monggo silakan di-on-kan. Mas Dumai, ini Dumai siapa? Mas Raffi ya. Sama Mbak Rahmadania, Mbak Astina, silakan. Dari sudah Mas Imam? Oke, kita senyum ya, atau ketawa nggak apa-apa. Oh, ketawa. 1, 2, 3. Oke, ada 2 halaman. Sebentar. Ditahan dulu ketawanya. Satu, 2. Baik. Bentar. Oh, belum selesai. Belum. Berapa halaman ini? 1000 halaman kayaknya, Mas. Satu lagi. Oh, satu lagi. Iya. 1, 2. Ya, ketawa ya. Oke, Pak. Baik, sambil mengingatkan bagi teman-teman sekalian bahwa kami menyediakan door prize. Waduh, luar biasa. Door itu pintu, prize itu harga pintu ya. Bagi dua penanya yang terbaik, kemudian bagi foto kontes yang terbaik, dan juga bagi pemenang kuis yang nanti akan disampaikan di grup ya. Jadi penjawab kuis yang tercepat 2 nanti akan mendapatkan door prize juga. Jadi ada 6 kriteria, 6 orang dengan 3 kriteria yang akan kami berikan door prize-nya yang nanti akan dipimpin oleh Mas Imam. Oke, demikian training online yang kami lakukan dari Rumah BUMN Purbalingga, dari dunia ngapak, orang kepenak. Oke, demikian dari kami. Kita ketemu insya Allah ya, Kamis depan, insya Allah dengan tema UMKM ekspor dengan hanya 1 pitches. Oke, insya Allah akan lebih menarik dan tentunya bisa
diikuti oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa nanti akan ada BC-nya, informasi akan kami sampaikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.